Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrim min nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana min hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatijah yang saya hormati, Ketua Pengajian sekaligus Bapak RT 03, Bapak Asmawi beserta jajarannya, Bapak Saiful, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan juga Bapak Ustaz Asmat, Bapak Samsurijal, Bapak Adil Jarkoni, yang saya hormati Bapak Subur, Bapak Asril, dan juga Bapak Asbullah, para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, Sahibul Bait Bapak Andrian, Bapak Rian, beserta keluarga besarnya, orang tuanya Bapak Rudi. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, orang kuat dikuatkan iman Islamnya, dan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya sholihin dan sholihah. Amin ya Allah. Dan juga jamaah yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutinitas setiap malam Seninnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita, amal saleh kita, sebagai penolong kita nanti di akhirat. Karena memang dalam Al-Quran Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr ini artinya demi masa, demi waktu. Jadi waktu itu dalam Islam sangat berharga, sangat penting. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan al-waktu asmanu minad dahab. Waktu itu lebih penting daripada emas, lebih penting daripada berlian. Ya, nah, maka orang yang tidak mempergunakan waktunya rugi. Innal insana lafi, semua manusia rugi. Kenapa? Tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik mungkin untuk beramal saleh. Ya. Jadi kita semuanya rugi, semuanya nih. Semua manusia rugi. Nanti akan menyesal. Kenapa? Karena tidak mempergunakan waktu. Sedetik yang telah lewat itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Maka yang beruntung siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang pertama orang yang beramal saleh. Amal itu artinya berbuat, saleh itu baik, berarti yang berbuat baik. Nah, itu yang beruntung tuh. Jadi setiap waktunya dipakai buat berbuat baik, dipakai buat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, buat dirinya, buat keluarganya. Dia yang beruntung. Kalau cuma ngobrol, ketawa, nggak ada manfaatnya, ya udah, khusr, rugi dia. Bro. Nah, panitia korban, wah itu sesuatu amal soleh, manfaat. Ya. Sama juga dengan panitia boleh nggak kita zakat sendiri tanpa melalui panitia? Boleh. Cuman kita bayangkan kalau kita tidak ada panitia, itu yang menerima tidak apa? Tidak merata. Ada yang dapat,
ada yang kagak, ada yang dapat banyak, Dikit. ada yang dapat dikit. Ya, tumbuh kecemburuan. Maka pentingnya ada panitia zakat mengatur amal soleh itu, termasuk panitia Boleh nggak kita korban sendiri tanpa melalui panitia? Boleh. Silakan cari kambing sendiri, ya kan? Bawa sendiri, urus sendiri, nyembelih sendiri, ngecak-ngecak sendiri, bagiin. Boleh nggak? Sanggup nggak? Sulit kayaknya. Maka penting ada panitia. Panitia ini mempermudah, ya kan, mempermudah. Berarti panitia itu adalah amal soleh. Orang yang tidak akan rugi. Kenapa? Membantu orang. Coba kalau tidak ada panitia, korban sendiri, mungkin dagingnya ada yang kebagian, ada yang kagak, ada yang bagian banyak, ada yang dikit. Kenapa? Orang ada penitiannya. Nah, maka penting ada diaturlah sama panitia tuh. Bagaimana kalau ada 7 orang, kalau kita beliin sapi? Coba kalau seandainya cuma 1 orang doang, kan pasti dibeliinnya kambing. Kambing 7, kan kita mikir kambing 7 sama sapi 1, dagingnya banyakan mana? Banyakan sapi. Kan lebih baik kita beliin sapi. Biar nanti dagingnya kebagian, banyakan dikit. Kan itu pentingnya ada panitia. Maka panitia korban itu tidak akan rugi. Kenapa? Dia termasuk orang yang beramal soleh. Ya, udah capek, ada yang ngomong miring, ya situlah yang namanya kebaikan. Pasti ada orang yang tidak senang, curiga ada, ya kan? Makanya semakin besar yang kita urus, semakin banyak masalah. Makanya perlunya apa? Adanya spion. Kayak mobil itu ada spion kan? Ada spionnya di mana? Kiri, kanan. Bahkan di tengah ada. Bahkan juga ditambah tuh ada yang di mobil truk, ada yang ke bawah, di bis ada yang ke ban ke belakang. Artinya apa? Perlu banyak bertanya, ya, minta pendapat. Jadi jangan kita setelah kita rapat minta pendapat, nah barulah kita ambil mana suara yang terbanyak, yang terbaik dari itu. Jadi sangat luar biasa. Siapa lagi yang tidak akan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Jadi nasehatin, kalau ada kesalahan ya bilanginnya baik. Itu dia tidak akan rugi itu. Kalau ada panitia salah, kasih tahu, ngasih tahunya baik, jangan ngomongin dari belakang, kasih tahu, jangan. Kenapa? Kan kita nggak mau rugi, jangan. Terus siapa lagi yang rugi, yang tidak akan rugi? Wa tawassaw bis sabr. Orang yang menasihati dalam kesabaran. Panitia lelah, capek, nasihati untuk bersabar, ya kan? Diomongin, kasih tahu, sabar. Itulah orang yang tidak akan rugi. 3 kata Allah. 1, orang yang beramal soleh. 2, orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Dia tidak akan rugi. Kalau itu 3-3 kita ngelakuin, maka kita termasuk orang yang rugi. Ya kan? Ada kesalahan, diem aja. Ya kan?
Ada orang marah-marah, nggak diberi kesabaran, ya kan? Nah, itulah panitia ada semua tuh. Ya. Repot kita kalau Masjid Albaniyah kalau nggak ada panitia korban, repot, nggak ada yang nyate entar. Ya kan? Saya lihat kemarin pada nyate semua tuh bau wangi, asap. Ya kan? Siapa? Ya itu gara-gara panitia, ya kan? Maka kami Masjid Jami Albaniyah mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Dalam hal ini diketuai Bapak Imam, Bapak Sahril dan juga Bapak Mansur. Yang mudah-mudahan ini menjadi amal soleh mereka. Tetap berjuang ya bersama kami di kampung kami, karena kalau tidak ada orang seperti ya mereka yang menjadi panitia ya susah untuk berkorban kita punya duit nih 3,5 juta, mau kemana ngasihnya nih? Ya kalau kita beli kambing atuh ya repot, atau orangnya banyak pisan, maka panitia nyari yang lain. Alhamdulillah tahun ini kita ada 6 sapi 3. Ini peningkatan 6, berarti itu terdiri dari 7 kali 6, berarti sekitar 42 ya. Alhamdulillah kambingnya 3 berarti 45 orang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun depan nambah lagi gitu ya. Karena korban itu memang sunnahnya setiap tahun ya. Ada Al-Qur'an yang pada hafal, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal. Nah ayat ini turun kan sebelumnya turun surah apa? Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama atau orang munafik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Alladzi yadu'ul. Yang pertama itu adalah orang yang menghardik anak dan enggak mau memberi makan orang miskin. Tuh kata Allah, dikasih tahu dulu tuh. Enggak menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Ya kan? Sholatnya apa? Lalai. Terus siapa lagi? Alladzina hum yura'un, orang yang berlaku riya. Wa yamna'unal ma'un, yang tidak mau memberikan bantu. Tuh, dari ayat ini turunlah surah Al-Kautsar. Karena udah dikasih nikmat yang banyak, fasolli, makanya sholat. Makanya sholat, itu dikasih nikmatnya banyak, gitu kan? Dikasih nikmat yang banyak, maka salah satu tandanya bersyukurnya kita disuruh sholat. Sholat doang? Enggak. Karena sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ditambah lagi wanhar, menyembelih hewan kurban. Artinya apa? Ke masyarakat, ke manusia, karena korban itu diberikan kepada masyarakat. Tuh, ya. Jadi jangan sholat doang, tapi apa? Ngasih makan orang miskin, fakir miskin. Tuh, ya. Jadi yang ketiga, ya, korban itu adalah memutus sifat kikir, pelit,
koret medit, buntut gasiran, pantat kuning. Sifat rakus, serakah, itu semuanya ada di mana? Di hewan. Makanya simbol kita memutus itu dengan cara menyembelih hewan kurban. Jadi diputusin tuh sifat pelitnya, sifat kikirnya, sifat rakusnya, serakahnya, diputus dengan cara menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi simbol kita, ya, kita terima kasih kepada Allah tidak hanya sholat, tapi juga kita menghilangkan rasa pelit pikir kita, sifat rakus terhadap harta dunia, kita menyembelih hewan kurban. Makanya ada ulama Imam Malik, Imam Hanafi itu mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Mana hadisnya? Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dikasih keluasan rizki oleh Allah dan dia tidak melaksanakan kurban, maka jangan dekat-dekati tempat salat kami. Atau dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban, silakan pilih mati dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Na'udzubil ya, su'ul khatimah kalau begitu juga. Ya kan? Kan yang cakepnya husnul, kayak siapa tuh yang kemarin Idul Adha meninggal? Iya. Ustadz Yahya Walani, mantan pendeta. Dia pendeta atau pendeta apa namanya? Pastur. Dia udah pastur itu. Tapi dikasih hidayah oleh Allah dan meninggalnya dalam keadaan baik. Sedang khutbah Jumat di tanggal 10 Dzulhijjah. Kan udah tanda min ahlil khair, tanda-tanda husnul khotimah, ya kan? Jadi tanda-tanda husnul khotimah itu sebelum meninggalnya berbuat baik atau sedang berbuat baik meninggal. Tadinya subuh nggak pernah ke masjid ini, agak ke masjid pisan subuh. Tapi pas 2 hari berturut-turut ke masjid, hari ketiganya mati. Nah, itu tanda husnul khotimah. Ya, nggak pernah ke masjid subuh itu muncul begitu subuh. Hari Senin, Selasa, Rebonya meninggal. Iya bagus gitu. Ya kan alamatul husnul. Kagak pernah ngaji dia. Kagak pernah ngaji. Tahu-tahu dia ngaji seminggu sekali kan. 3 kali berturut-turut. Nah, minggu keempatnya meninggal. Berarti min alamatul husnul khotimah tuh. Ya kan? Tapi yang rajin ngaji setiap kali Senin datang terus. Ya kan? Sekali nggak ngaji kemana? Nonton dangdut. Mati, nggak habis. Pahala ngaji habis. Lagi nyawet lagi di atas. Ya kan, ya udah habis itu. Ya, ngerinya kan begitu kita. Ya kan, karena mati nggak tahu kan kita ngeri. Ya, wala tamutunna illa wa antum. Ya, atau dia meninggalnya dalam keadaan berbuat, itu juga min alamatil husnil khotimah. Maka jangan pernah kita bosan baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Nah, itu baca sebanyak-banyaknya. Karena orang itu yang dilihat adalah terakhirnya, endingnya. Ya. Itu jadi sekali lagi kita punya rezeki, ayo kita berkorban, tapi lagi-lagi difasilitasi oleh panitia. Wa idza ta'awina, di sini kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, an Ali man kharaja min baitila sayra'il udhiyah kana lahu bi kulli khutwati hasanatin. Kalau orang berkorban dan dia pergi membeli hewan korban, maka setiap langkahnya dibalas 1
10 kebaikan. Nah, tuh, jadi satu kalau dia belinya jauh naik motor, setiap putaran rodanya tuh. Setiap putaran rodanya dibalas 10 kebaik. Nah, sekarang belinya di mana tuh? Oh, belinya di sono di Asmat tuh. Nah, di belakang berapa langkah itu? Hitung. Nah, dikali 10 kebaikan. Nah. Terus setiap satu langkahnya lagi dihapus 10 kejelekan. Ya, makanya kalau beli ke Masjid Asmat jalannya muter. Nah, biar apa? Satu langkahnya itu dihapus 10 kebaikan, dibalas 10 kejahatan, ya kan? Dibalas 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Wa rufi'a lau asra darajatin, dan diangkatnya ya baginya 10 derajat. Wa idza takallama fi saraiha kana kalam tasbih. Kalau dia ngobrol tawar menawar, nanya ini sapinya jenis apa, usianya udah berapa tahun, bobotnya berapa ini kira-kira, harganya berapa, ngobrol begitu tuh kana kalamu tasbihan, dianggap tasbih, dihitung tasbih ya. Makanya jangan ngomong macam-macam, yang sekitar buat hewan korban aja, jangan nanya komisi buat panitia mana. Nah, itu jangan ditanyain itu mah. Luar layar lah. Jangan ditanyain. Atau gini aja, harganya tuan kita taikin ya ke atas, kita taikin harganya dari 23 ditaikin jadi 24. Ntar yang 10-nya kan itu buat panitia. Buat ongkos ini. Itu berarti jangan. Ya kan? Jangan. Wa idza nukida samanu wa kana law bi kulli dirhamin sama'ah mi'atin hasanah. Kalau dibayar